Hidup adalah perjalanan yang penuh tanya. Antara makna dan kenyataan, antara dunia yang menuntut dan akhirat yang menunggu. Kita sering bertanya, apakah cukup mencari arti hidup? Atau harus pasrah ketika tak mampu berbuat banyak? Atau justru menyerah pada keadaan? Sahabat, sebelum kita melangkah lebih jauh dalam perenungan ini, mari berhenti sejenak. Tarik napas dalam-dalam, lepaskan perlahan, lalu tanyakan pada hati. Sudahkah kita benar-benar memahami arah hidup kita? Jika engkau merasa kata-kata ini menyentuh hatimu, jangan lupa untuk like dan subscribe, agar kita bisa terus berjalan bersama dalam perjalanan mencari makna hidup dalam cahaya Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah, pernahkah engkau duduk diam, menatap langit malam, lalu bertanya pada dirimu sendiri, untuk apa sebenarnya aku hidup? Apakah hanya sekadar mencari arti, atau pasrah karena keterbatasan, atau berhenti berusaha karena tak sanggup melawan derasnya hidup? Pertanyaan itu sering muncul, terutama ketika hati kita lelah, dan disitulah Islam hadir membawa cahaya, bahwa hidup bukan sekadar tentang dunia, bukan pula melulu tentang akhirat, tetapi sebuah keseimbangan, sebuah perjalanan yang bermakna, sebuah ladang amal yang akan berbunga di hari perjumpaan dengannya. Hidup sering terasa seperti lorong panjang, penuh cahaya dan bayangan. Ada hari di mana kita merasa kuat, dan ada hari ketika kita merasa sangat rapuh. Lalu hati bertanya, apakah cukup hanya mencari arti hidup? Ataukah kita harus pasrah sepenuhnya, karena keterbatasan diri tak mampu mengubah keadaan? Dalam keheningan itu, kita menemukan jawaban Islam. Hidup adalah amanah, bukan sekadar teka-teki. Allah tidak menciptakan manusia tanpa tujuan, melainkan untuk beribadah kepadanya. Dan ibadah itu bukan hanya sholat dan doa, tetapi juga bekerja, berusaha, berbuat baik, dan menebar manfaat. Maka menyerah bukanlah pilihan, karena pasrah yang benar adalah tawakal, bukan putus asa. Ada perbedaan tipis antara pasrah dan menyerah. Yang satu menenangkan, yang lain mematikan semangat. Islam mengajarkan kita untuk berjalan, bukan berhenti. Berusaha, lalu menyerahkan hasilnya kepada Allah. Dunia memang melelahkan, tetapi ia juga tempat kita menanam. Akhirat adalah panen, tempat kita melihat hasil dari benih yang kita tabur. Maka fokus hidup bukan hanya dunia, bukan hanya akhirat, tetapi keseimbangan antara keduanya. Dunia tanpa akhirat membuat kita lupa tujuan. Akhirat tanpa dunia membuat kita tak punya bekal. Hidup memang membingungkan ketika hanya dilihat dari kelemahan diri. Namun ketika kita melihatnya dari kacamata iman, segalanya menjadi lebih jelas. Hidup adalah jalan menuju Allah. Kelemahan bukan alasan untuk menyerah, melainkan panggilan untuk bersandar lebih erat kepada Allah. Setiap manusia terbatas, tetapi Allah tak terbatas. Maka yang terbatas harus bersandar pada Yang Maha Kuasa. Hidup bukan untuk dimenangkan, tapi untuk dijalani dengan kesungguhan, keikhlasan, dan cinta. Dan di akhir perjalanan, yang kita cari bukanlah dunia atau akhirat semata, melainkan ridha Allah yang menjadi tujuan utama. Sahabatku, hidup ini sering terasa penuh pertanyaan. Mengapa aku ada? Untuk apa aku berjalan? Apa sebenarnya tujuan dari semua ini? Pertanyaan-pertanyaan itu bukan sekadar renungan kosong, tapi panggilan hati yang dalam. Islam menjawab dengan sederhana, hidup adalah amanah. Allah menciptakan kita bukan tanpa maksud, melainkan dengan tujuan yang agung. Dalam Al-Quran, Allah berfirman bahwa manusia diciptakan hanya untuk beribadah kepadanya. Ibadah itu bukan hanya ritual, tapi keseluruhan cara kita menjalani kehidupan. Dari cara kita berbicara, bekerja, mencintai, hingga menghadapi ujian, semua adalah ibadah bila diniatkan karena Allah. Maka hidup bukan teka-teki yang membingungkan, melainkan perjalanan yang punya arah jelas. Kita adalah musafir di dunia dengan tujuan akhir, pulang kepada Allah dengan hati yang selamat. Hidup ini memang singkat, namun setiap langkahnya berarti. Amanah itu bisa berupa keluarga, pekerjaan, waktu, bahkan sekadar senyuman yang kita berikan.
Setiap detik adalah titipan yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban. Hidup bukan tentang seberapa lama kita bernafas, melainkan seberapa dalam kita memberi makna. Maka jangan biarkan hidup berlalu sia-sia tanpa bekal untuk akhirat. Sebab setiap hembusan nafas adalah bagian dari amanah yang harus dijaga. Ada saat-saat kita merasa lelah dan ingin berhenti. Kita berkata pada diri sendiri, mungkin aku memang tak mampu, mungkin aku harus menyerah. Tapi disitulah Islam membedakan antara pasrah dan menyerah. Pasrah adalah menyerahkan hasil kepada Allah setelah berusaha. Menyerah adalah berhenti berusaha sebelum sempat berjalan. Pasrah memberi ketenangan, menyerah justru mematikan semangat. Rasulullah pernah berkata, ikatlah untamu, lalu bertawakallah. Itu artinya, jangan biarkan rasa lelah menjadikan kita putus asa. Justru pasrah sejati adalah kekuatan, bukan kelemahan. Kita berusaha semampunya, lalu selebihnya kita serahkan pada Allah yang Maha Menentukan. Sebab tidak semua yang kita inginkan adalah yang terbaik untuk kita, dan tidak semua yang kita takutkan adalah keburukan bagi kita. Allah lebih tahu apa yang kita butuhkan, bahkan lebih dari diri kita sendiri. Maka pasrahkanlah hasil, tapi jangan pernah berhenti melangkah. Karena hidup adalah perjalanan yang harus dijalani dengan ikhtiar dan doa. Dunia sering membuat kita bingung, harus fokus kemana? Dunia atau akhirat? Islam mengajarkan, dunia bukan tujuan, melainkan jalan menuju tujuan. Dunia adalah ladang tempat kita menanam. Akhirat adalah tempat kita memanen apa yang kita tanam. Bila kita menanam kebaikan, kita akan menuai kebahagiaan. Bila kita menanam kelalaian, kita akan menuai penyesalan. Rasulullah bersabda, dunia adalah ladang akhirat. Artinya, tanpa dunia kita tak bisa menyiapkan bekal untuk kehidupan abadi. Maka jangan membenci dunia, tapi jangan pula jatuh cinta buta padanya. Dunia harus dimanfaatkan, bukan dipertuhankan. Ia hanyalah jembatan, bukan rumah abadi. Gunakanlah dunia untuk menolong sesama, menebar manfaat, dan memperbanyak amal. Sebab setiap kebaikan kecil di dunia akan menjadi cahaya besar di akhirat. Jangan sia-siakan ladang ini dengan menanam keburukan. Sebab di hari panen, tak ada lagi kesempatan untuk memperbaiki. Kadang kita merasa hidup membingungkan karena kelemahan diri. Kita merasa terbatas, tak berdaya, tak mampu melakukan banyak hal. Namun justru disitulah rahasia hidup. Manusia memang diciptakan terbatas. Keterbatasan itu agar kita sadar bahwa kita membutuhkan Allah setiap saat. Tanpanya, kita hanyalah debu yang rapuh. Dengannya, kita bisa melewati badai hidup dengan tenang. Setiap kali kita merasa lemah, sebenarnya itu panggilan untuk bersandar kepadanya. Setiap kali kita merasa bingung, itu tanda kita harus kembali mengingatnya. Allah tidak meminta kita sempurna, hanya meminta kita berusaha sekuat kemampuan. Selebihnya, biarkan Dia yang melengkapi kekurangan kita. Kelemahan bukanlah aib, melainkan jalan untuk lebih dekat kepadanya. Sebab dalam doa, air mata, dan pengakuan akan kelemahan, kita menemukan kekuatan baru. Orang yang merasa paling kuat justru sering lupa pada Allah. Tapi orang yang mengakui kelemahannya akan menemukan pelukan kasih sayangnya. Maka jangan takut pada keterbatasan, sebab ia adalah jalan menuju keabadian. Sahabatku, banyak orang yang menjalani hidup hanya untuk bertahan. Mereka bangun pagi, bekerja keras, makan, tidur, lalu mengulanginya lagi. Hidup terasa seperti lingkaran tanpa arah, hanya sekadar melewati hari. Namun hidup dalam pandangan Islam lebih dari sekadar bertahan. Hidup adalah perjalanan menuju ridha Allah, bukan sekadar menunggu waktu habis. Setiap langkah yang kita ambil bisa menjadi ibadah bila diniatkan karenanya. Bahkan senyum kecil yang kita berikan kepada orang lain bisa bernilai sedekah. Bahkan sebutir nasi yang kita berikan kepada anak istri tercatat sebagai amal. Maka hidup bukanlah beban, melainkan kesempatan yang berharga. Allah tidak menuntut kita untuk menjadi yang paling hebat di dunia, hanya untuk menjadi hamba yang taat.
Tidak masalah bila kita merasa tertinggal dari orang lain, selama kita tidak tertinggal dari jalan menuju Allah. Dunia akan selalu menawarkan kelelahan, tapi Allah selalu menawarkan ketenangan. Maka jangan jadikan hidup hanya tentang bertahan, tetapi tentang bergerak menuju cahaya. Setiap langkah kita, setiap doa kita, setiap usaha kecil kita adalah jalan menuju ridha-Nya. Dan ketika ridha Allah menyapa, barulah hidup menemukan arti sejati. Sahabatku, seringkali kita terjebak dalam dilema, apakah harus mengejar dunia atau akhirat? Ada yang terlalu sibuk dengan urusan dunia, hingga lupa sujud dan doa. Ada pula yang hanya fokus pada ibadah, lalu meninggalkan tanggung jawab dunia. Padahal, Islam tidak memisahkan keduanya. Dunia dan akhirat bukan dua jalan yang berlawanan, melainkan dua sisi dari satu perjalanan. Dunia adalah tempat kita menanam, akhirat adalah tempat kita memanen. Bila kita hanya berlari mengejar dunia, kita akan kehilangan bekal akhirat. Bila kita hanya memikirkan akhirat, kita bisa lalai pada amanah dunia. Islam mengajarkan keseimbangan. Salatlah, tapi juga bekerjalah. Berdoalah, tapi juga berusahalah. Rasulullah adalah teladan terbaik. Beliau ahli ibadah, tapi juga pedagang, pemimpin, suami, dan sahabat yang penuh kasih. Beliau tidak pernah meninggalkan dunia, tetapi tidak pernah melupakan akhirat. Itulah harmoni yang harus kita ikuti. Menjadikan dunia sebagai jalan menuju akhirat. Bekerja bukan sekadar mencari nafkah, tetapi juga ibadah. Beristirahat bukan sekadar melepas lelah, tetapi juga mempersiapkan diri untuk kembali kuat dalam mengabdi. Sahabatku, setelah kita memahami keseimbangan dunia dan akhirat, ada hal lain yang harus kita renungi. Hidup bukanlah perjalanan yang mulus tanpa ujian. Kadang kita dihadapkan pada rintangan yang seakan tak sanggup kita hadapi. Namun, ujian itu bukanlah tanda Allah membenci kita, melainkan bukti cintanya. Sebab tanpa ujian, kita tak akan pernah tahu sejauh mana kekuatan iman kita. Allah berfirman bahwa setiap jiwa pasti diuji dengan rasa takut, lapar, kehilangan, dan kekurangan. Namun Allah juga memberi kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Kesabaran itu bukan berarti diam tanpa usaha, tapi tetap teguh di jalan kebaikan meski berat. Kesabaran adalah seni menjaga hati agar tetap tenang dalam gelombang kehidupan. Dan orang sabar selalu ditemani doa yang menghubungkan dirinya dengan Allah. Dalam setiap kesulitan, ada kemudahan. Begitulah janji Allah. Kesulitan mungkin membuat langkah kita lambat, tapi ia juga menguatkan kaki kita agar lebih kokoh. Seperti tanah yang harus diolah sebelum menumbuhkan benih, begitu pula hati yang diuji agar tumbuh lebih subur. Jangan pernah merasa sendirian dalam kesulitan, sebab Allah lebih dekat dari urat leher kita. Ujian hanyalah cara Allah mendidik jiwa agar lebih mengenalnya. Tapi sahabatku, selain ujian berupa kesulitan, ada pula ujian berupa kenikmatan. Banyak orang mampu bersabar dalam kesulitan, namun jatuh dalam kelalaian ketika diberi kemudahan. Harta, jabatan, dan popularitas seringkali lebih berbahaya daripada kemiskinan. Sebab ketika dunia terasa nyaman, kita cenderung lupa bahwa semua itu hanyalah titipan. Padahal, nikmat dunia adalah ujian. Apakah kita bersyukur atau justru lalai? Rasulullah bersabda, "Tidaklah seseorang bersyukur atas sedikit, melainkan ia akan mampu bersyukur atas yang banyak." Maka syukur itu bukan hanya ucapan Alhamdulillah, tetapi sikap hati yang selalu mengingat Allah dalam segala keadaan. Syukur adalah kemampuan untuk melihat kebaikan di balik hal-hal kecil. Bahkan ketika hanya diberi kesempatan bangun di pagi hari, itu pun sudah nikmat yang besar. Tanpa syukur, nikmat sebesar apapun terasa kurang. Selain syukur, sahabatku, ada hal lain yang menjadi kunci. Ikhlas. Ikhlas adalah melepaskan keinginan untuk dipuji manusia dan hanya berharap ridha Allah. Ikhlas adalah rahasia antara hamba dan Tuhannya. Tak terlihat namun terasa. Orang yang ikhlas akan selalu tenang karena ia tidak menggantungkan hidupnya pada dunia. Ia berjalan bukan untuk menyenangkan manusia, tapi untuk mendekat kepada Allah. Maka ujian hidup
baik berupa kesulitan maupun kenikmatan, sejatinya adalah kesempatan untuk melatih sabar, syukur, dan ikhlas. Tanpa kesabaran, kita akan mudah putus asa. Tanpa rasa syukur, kita akan terus merasa kurang. Dan tanpa keikhlasan, kita akan terus letih mengejar pujian yang tak pernah cukup. 3 hal inilah yang menjadi penopang perjalanan kita menuju ridha Allah. Hidup memang membingungkan bila hanya dilihat dari kelemahan diri. Namun, bila kita memandangnya dari kacamata iman, segalanya menjadi lebih indah. Dunia adalah tempat singgah, bukan rumah selamanya. Akhirat adalah tujuan utama, dan Allah adalah sandaran yang tak pernah meninggalkan kita. Maka berjalanlah dengan sabar, syukur, dan ikhlas. Karena itulah kunci untuk menemukan cahaya dalam setiap langkah hidup. Sahabatku, hidup ini memang sering terasa seperti pertanyaan yang tak kunjung selesai. Kita mencari makna, bertanya tujuan, dan berulang kali terjebak dalam kebingungan. Namun, dalam pandangan Islam, hidup bukan sekadar teka-teki yang membingungkan. Ia adalah amanah, sebuah titipan yang harus dijaga dan dijalani dengan kesungguhan. Allah menciptakan kita bukan tanpa maksud, melainkan dengan tujuan yang jelas. Tujuan itu adalah beribadah, bukan hanya dalam bentuk ritual, tapi dalam seluruh gerak kehidupan. Bekerja, menolong sesama, bahkan tersenyum. Semua bisa menjadi ibadah bila diniatkan karena Allah. Maka jangan anggap hidup sebagai beban, melainkan kesempatan untuk memberi arti. Setiap detik adalah peluang untuk mengisi catatan amal yang akan kita bawa pulang kelak. Amanah hidup ini indah bila dijalani dengan kesadaran akan tujuan sejatinya. Namun sahabatku, seringkali kita merasa lemah di tengah perjalanan. Kita bertanya, apakah aku harus pasrah begitu saja? Disinilah Islam mengajarkan perbedaan antara pasrah dan menyerah. Pasrah adalah tawakal, berusaha lalu menyerahkan hasil pada Allah. Sedangkan menyerah adalah berhenti sebelum sempat berjuang. Pasrah menenangkan hati, sementara menyerah melemahkan jiwa. Rasulullah mengingatkan kita, ikatlah untamu, lalu bertawakallah. Artinya, jangan pernah biarkan rasa lelah membuat kita putus asa. Allah tidak menuntut hasil dari kita, hanya usaha yang tulus. Dan setiap usaha kecil yang ikhlas akan bernilai besar di sisinya. Dunia, sahabatku, hanyalah ladang tempat kita menanam benih. Akhiratlah tempat kita memanen hasil dari apa yang ditanam. Siapa yang menanam kebaikan akan menuai kebahagiaan. Siapa yang menanam kelalaian akan menuai penyesalan. Maka jangan abaikan dunia, tapi jangan pula mencintainya berlebihan. Dunia adalah jembatan, bukan rumah abadi. Ia harus digunakan untuk memperbanyak amal, bukan untuk memperbudak diri. Sebab apa yang kita kumpulkan di dunia hanya akan berarti bila kita bawa ke akhirat. Semua harta, jabatan, dan kemuliaan tak bernilai tanpa ridha Allah. Hidup ini memang penuh keterbatasan. Kadang kita merasa tak mampu, tak berdaya, bahkan ingin berhenti. Namun justru keterbatasan itu adalah panggilan agar kita bersandar pada Allah. Sebab manusia memang diciptakan lemah, agar tak sombong dan selalu butuh kepada Tuhannya. Kelemahan bukan alasan untuk berhenti, melainkan alasan untuk lebih dekat dengan Allah. Hidup bukan sekadar bertahan, melainkan berjalan menuju ridha Allah. Setiap langkah bisa menjadi ibadah, setiap hembusan napas bisa bernilai pahala. Dunia bukan untuk ditinggalkan, akhirat bukan untuk dilupakan. Keduanya harus seimbang, saling melengkapi, saling menguatkan. Dan ketika kita hidup dengan sabar, syukur, dan ikhlas, barulah kita menemukan makna sejati hidup ini. Sahabatku, hidup ini memang bukan perkara sederhana. Kadang kita ingin menyerah, kadang kita bingung harus berjalan ke arah mana. Tapi Islam telah memberi cahaya yang begitu jelas. Hidup adalah amanah, dunia adalah ladang, akhirat adalah panen. Kita tidak diminta untuk selalu menang, hanya diminta untuk selalu berusaha dengan ikhlas. Kita tidak dituntut untuk menjadi sempurna, hanya diminta untuk tetap berjalan di jalan Allah dengan sabar, syukur, dan tawakal. Maka jangan biarkan hidup terasa sia-sia. Jangan pula biarkan hati kehilangan arah. Jadikan setiap langkah kecil sebagai jalan menuju ridha Allah.
Sebab pada akhirnya, bukan dunia yang kita kejar, bukan pula sekadar akhirat, tapi wajah Allah yang menjadi tujuan. Mari sahabatku, sebelum kita menutup perenungan ini, mari tundukkan hati, kita berdoa bersama-sama. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Ya Allah, Engkau yang maha mengatur hidup dan mati, kami datang dengan hati penuh kelemahan. Ya Allah, kuatkan kami untuk tetap berjalan di jalan-Mu meski banyak cobaan. Jauhkan kami dari putus asa, dan tanamkan dalam hati kami rasa syukur yang tak pernah habis. Jadikan dunia ini ladang kebaikan bagi kami, dan jadikan akhirat tempat panen amal yang Engkau ridai. Ya Allah, jadikan setiap langkah kami ikhlas karena-Mu, dan jangan biarkan hati kami berpaling dari cahaya-Mu. Ampuni dosa kami, ampuni kedua orang tua kami, dan pertemukan kami kelak dalam naungan rahmat-Mu di surga-Mu yang indah. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih sahabatku, sudah ikut merenung bersama dalam perjalanan ini. Semoga ada secercah cahaya yang menenangkan hati kita semua. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.